Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai uji keberterimaan dan juga prosedur pada quality assurance fasilitas MRI. Adapun referensi yang saya gunakan pada materi kali ini adalah referensi yang berasal dari APM Report nomor 100. APM Report nomor 100 biasanya digunakan untuk panduan ataupun referensi yang digunakan pada uji keberterimaan ataupun acceptance test, dan juga prosedur pada jaminan kualitas atau quality assurance yang dilakukan secara rutin pada fasilitas MRI. APM Report nomor 100 itu menggantikan laporan lama dari AAPM Tax Group 1 dan juga AAPM Tax Group 6. Di mana AAPM Report 100 itu merujuk pada standar dari ACR atau American College of Radiology. Nah, AAPM Report 100 ini bisa digunakan sebagai panduan praktis apabila kita melakukan tes pada MRI baik secara independen ataupun internal, dan juga dilakukan secara eksternal, jadi bersama dengan vendor misalnya, di mana hasil yang kita dapatkan dapat merujuk pada sistem MRI kita yang optimal ataupun menghasilkan baseline yang dapat kita gunakan sebagai persyaratan minimum ketika kita melakukan QC rutin atau kendali mutu rutin. Nah, tes yang kita lakukan atau uji yang kita lakukan pada fasilitas MRI itu dilakukan pertama kali sebelum dilakukan penginstalan, yaitu ada pengujian pada pra-instalasi. Jadi sebelum modalitas MRI kita itu diinstal pada fasilitas. Yang pertama adalah kita harus melakukan analisis getaran yang dihasilkan dari instalasi kita. Kenapa perlu dilakukan uji ini? Dikarenakan pada desain dari modalitas MRI yang modern itu biasanya memiliki desain yang lebih ringkas dan juga lebih ringan. Nah, kekurangannya dari desain yang modern ini, dia menghasilkan sensitivitas yang lebih terhadap getaran yang dihasilkan dari struktur suatu instalasi atau fasilitas MRI. Nah, kenapa perlu dilakukan uji ini? Apabila hasil ujinya ini di fasilitas MRI kita itu tinggi, maka getaran tersebut dapat mempengaruhi hasil citra yang dihasilkan oleh modalitas kita. Nah, apabila modalitas sudah terinstal, baru dilakukan pengujian, maka proses perbaikannya akan lebih sulit dibandingkan apabila kita melakukan pengujian getaran bangunan itu sebelum dilakukan penginstalan. Jadi sebaiknya analisis getaran itu dilakukan sebelum modalitas kita diinstal. Jadi apabila ada kebocoran pada instalasi itu lebih gampang untuk proses perbaikannya dibanding apabila sudah terinstal. Nah, proses pengujian getaran pada bangunan atau fasilitas MRI itu dilakukan dengan pihak internal dari kita dan juga bersama-sama dengan dari pihak eksternal. Jadi bersama-sama melakukan pengujian secara independen ya. Jadi sebelum modalitas kita terpasang. Selain juga melakukan uji getaran, kita juga harus melakukan uji perisai dari radiofrekuensi ataupun gelombang radio yang dihasilkan dari eksternal atau lingkungan dari fasilitas MRI kita. Jadi kita kan membangun suatu fasilitas MRI di mana dindingnya itu seharusnya menahan gelombang radio yang berasal dari luar. Sehingga apabila ada MRI yang ada di dalam fasilitas ini ya, ada MRI, dia tidak menangkap radiofrekuensi yang berasal dari eksternal. Jadi dia hanya menangkap radiofrekuensi itu yang berasal dari internal atau yang berasal dari modalitas itu sendiri. Jadi ketika dia menerima radiofrekuensi yang berasal dari luar, dia akan menangkap sebagai sinyal yang salah sehingga dapat menghasilkan citra yang jelek. Nah, berapa kriteria toleransi ketika kita melakukan uji perisai pada gelombang radio itu harus berada kurang dari 100 desibel ya. Jadi atau
100 MHz pada kekuatan magnet 1,5 Tesla. Selain itu juga perlu dilakukan isolasi elektrik ya, pengecekan pada fasilitas ini. Jadi selain melakukan uji perisai radiofrekuensi, kita juga perlu melakukan uji kelistrikan pada fasilitas ini. Selain dilakukan uji pada dinding, kita juga perlu melakukan ujinya itu pada titik kritis, contohnya pada jendelanya, atau pada dinding sambungannya, atau pada pintu, dan juga pada misalnya ada celah kabel di situ, misalnya ada colokan dekat situ, nah itu juga perlu dilakukan pengujian. Jadi, pastikan bahwa titik-titik kritis itu bukan menjadi sumber atau jalur masuknya radiofrekuensi yang berasal dari luar. Nah, bagaimana cara kita mau melakukan pengukuran yang berada pada fasilitas? Kita juga dapat memanfaatkan alat yaitu Gauss-meter. Ya, jadi Gauss-meter itu digunakan untuk melakukan pengecekan dari suatu medan magnet. Nah, fungsinya adalah kita melakukan Gauss-meter ini untuk melakukan pemetaan dari zona medan magnet. Nah, jadi zona medan magnet berasal dari pusat. Jadi pusatnya itu kan adalah modalitas kita. Nah, biasanya dari modalitas kita itu sebarannya seberapa jauh medan magnetnya. Jadi sebaran medan magnetnya berapa luas misalnya gitu. Nah, berarti pengecekan ini dilakukan ketika modalitasnya itu sudah terinstal ya. Jadi kita harus mengecek di mana posisi pusatnya, kemudian zona-zonanya yang harus kita lindungi itu berapa. Jadi nanti sehingga dari hasil pengecekan ini akan menghasilkan zona eksklusi dari 5 Gauss line ya. Sehingga pada zona tersebut akan kita pasangin. Jadi tanda-tanda peringatan bahwa sudah memasuki zona dari MRI. Pastikan kita melakukan pengecekan itu terutama pada area publik. Ya, contohnya adalah pada koridor ataupun ruang tunggu. Pada saat melakukan pengujian, baik uji keberterimaan maupun quality assurance secara rutin, biasanya kita memerlukan Phantom sebagai sampel ataupun subjek yang kita gunakan untuk pengujian. Nah, menurut APM Report 100, dia merekomendasikan jenis Phantom-nya adalah yang Phantom ACMR ya. Jadi ACR-MR ini merupakan rekomendasi dari APM Report 100. Di mana secara protokol itu sudah baku dan juga sudah tersedia secara luas, jadi dia open access. Nah, isinya dari Phantom ini berupa cairan larutan paramagnetik, yaitu NiCl dan juga NaCl. Di mana kedua larutan tersebut dia meniru konduktivitas dari tubuh manusia dan juga meniru waktu relaksasi saat sequence T1 dan T2. Selain itu juga, Phantom MRI ini kita dapat gunakan untuk melakukan uji SNR, uniformity, geometris, dan juga ketebalan irisan. Oke, untuk tugas pada kali ini, tolong nanti dibuatkan kelompok yang minimal 2 orang, maksimal 3 orang, di mana tugasnya adalah membuat membuat lembar kerja untuk quality assurance dan juga membuat lembar kerja untuk keberterimaan atau uji keberterimaan, di mana isinya ada alat apa saja yang digunakan. Contohnya ya, tadi kita membutuhkan Gauss-meter misalnya seperti itu. Kemudian tabel yang berisi apa saja yang harus kita cek. Misalnya tadi melakukan pengecekan 5 Gauss line misalnya. Kemudian parameternya seperti apa atau kriteria keberterimaannya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah membuat lembar uji
atau lembar kerja pada quality assurance. Jadi ada 2 lembar yang harus disediakan. Nah, untuk yang lembar quality assurance itu harus beserta frekuensinya ya. Maksudnya frekuensi rutin yang dilakukan. Contohnya ini adalah pengujian harian, ini adalah pengujian mingguan, ini adalah pengujian tahunan atau bulanan misalnya seperti itu. Jadi ada 2 lembar yang harus dibuat ya. Isinya ada peralatan apa saja yang digunakan, kemudian ada tabel mengenai tabel checklist ya, tabel checklist untuk uji apa saja yang dilakukan dan juga kriteria keberterimaannya seperti apa. Itu cukup 2 itu saja untuk tugas kali ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini salah satu peralatan yang digunakan ya pada saat kita melakukan uji keberterimaan ataupun quality assurance atau kendali mutu pada modalitas MRI. Selanjutnya, kita juga perlu melakukan pengecekan inventarisasi dan juga cek mekanik. Inventarisasi itu dilakukan untuk melakukan pencatatan, baik itu nomor seri, model, kemudian komponen apa saja yang digunakan, dan juga perlu dilakukan pengecekan inventarisasi baik di awal dan juga secara rutin ya, untuk memastikan kalau misalnya tiba-tiba ada yang hilang itu kita bisa tahu kapan saat hilangnya atau kapan saat rusaknya. Nah, itu dengan catatan inventarisasi ini. Selain itu juga kita juga perlu melakukan pengecekan mekanik. Contohnya melakukan pengecekan meja ya. Jadi selain mengecek tombol-tombol, itu juga perlu dilakukan pengecekan meja. Di mana dengan melakukan pengecekan meja, kita dapat mengetahui seberapa mulus pergerakan dari meja kita, baik tanpa beban ataupun dengan beban misalnya. Kemudian kita juga dapat mengetahui berapa akurasi posisi meja terhadap landmarknya, kemudian bagaimana mekanisme dari docking kalau misalnya ada. Selain itu juga kita perlu melakukan pengecekan pada lingkungan bor ya. Jadi lingkungan bor pada MRI itu kita harus memastikan bahwa di sana ventilasinya itu ada, berfungsi, kemudian pencahayaannya cukup, di mana kondisi ini sangat penting ya apabila kita mendapatkan pasien ternyata dia ada yang klaustrofobia misalnya gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa pasien itu nyaman ketika berada di dalam MRI kita dengan melakukan pengecekan pada lingkungan bornya. Selain itu, kita juga melakukan pengecekan sistem keselamatan ya. Nah, jadi sistem keselamatan ini kita lakukan pengecekan setelah modalitasnya itu terpasang. Pertama, kita memastikan kalau modalitas yang terpasang atau MRI yang terpasang itu memiliki emergency stop dan harus berfungsi ya. Jadi saat kita melakukan pengecekan, kita harus tekan tombolnya, pastikan bahwa tombolnya itu berfungsi. Gimana caranya tahu? Ketika tombol ini ditekan, maka semua aktivitas yang dilakukan sama MRI itu seharusnya berhenti ya. Jadi itu penghentian secara mendadak. Nah, ini harus dilakukan saat kondisi pengecekan atau saat kondisi darurat doang untuk melakukan penekanan tombol ini ya. Jadi ini jangan sembarangan ditekan. Kemudian kita juga harus memonitoring oksigen pada modalitas kita. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada penurunan oksigen secara signifikan di suatu fasilitas yang ada MRI-nya, curigain adanya kebocoran gas. Jadi kalau misalnya ada kebocoran gas, bisa jadi itu akan menurunkan kadar oksigen di dalam ruangan. Selain itu, pastikan bahwa alat komunikasi kita sebagai operator terhadap pasien yang berada di dalam MRI itu dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi pastikan bahwa alat komunikasi kita dengan si pasien yang berada pada modalitas MRI itu berfungsi dengan normal. Kemudian kita juga perlu melakukan pengecekan homogenitas medan magnet, di mana apabila kita menggunakan MRI pada sequence untuk fat suppression ataupun sequence spektroskopi, di mana kedua sequence ini sangat bergantung dengan homogenitas dari medan magnet utamanya. Jadi dia harus homogen untuk menghasilkan citra yang bagus. Nah, gimana caranya kita memastikan bahwa dia homogen adalah dengan melakukan pemetaan fase atau phase mapping dan juga dengan melakukan pengukuran pada puncak spektralnya. Di mana kita harus memastikan kalau diameter dari
ROI yang digunakan adalah 35 cm, pada pencitraan rutin itu kurang dari 0,5 ppm, sedangkan kalau misalnya menggunakan sequence EPI dan juga spektroskopi, dia kurang dari 0,1 ppm. Kemudian kita juga harus memastikan stabilitas medan magnet atau drift, ya, di mana akan terjadi perubahan dari kekuatan medan magnet seiring berjalannya waktu. Jadi pada magnet yang superkonduktor biasanya akan disebabkan oleh resistensi residu yang sangat kecil pada kawat atau sambungan. Jadi kawat dan sambungan itu dapat mempengaruhi kekuatan medan magnet. Nah, drift yang tinggi itu dapat mempengaruhi frekuensi dari atau resonansi dari frekuensinya ya. Jadi Larmor frekuensi namanya. Dan juga dapat mempengaruhi kualitas citra kalau terjadi drift yang sangat tinggi pada stabilitas medan magnet. Bagaimana prosedur ujinya? Kita melakukan pengecekan stabilitas medan magnet dengan melakukan pelacakan pada frekuensi pusatnya. Dilakukan setiap hari ya. Jadi kita harus melakukan pengecekan ini setiap hari, terutama pada periode uji terima menggunakan phantom yang sama. Jadi phantomnya tidak boleh ganti dengan phantom yang tadi. Nah, gimana kita tahu bahwa dia masih stabil atau enggak? Jadi kalau misalnya kita mau pengecekan ini, pastikan dia dalam kondisi sudah stabil ya. Jadi jangan sampai dia baru running, terus kalian melakukan pengukuran. Jadi tunggu dia stabil, sehingga ketika kita melakukan pelacakan frekuensi pusatnya, dia tidak frekuensinya atau driftnya itu tidak boleh melebihi 1 ppm per hari ya. Jadi lakukannya harian, jadi satuannya harian. Jadi tidak boleh melebihi 1 ppm per hari. Umumnya ketika dia sudah stabil itu akan turun ya. Jadi dia akan turun driftnya. Jadi kalau misalnya lagi awal, jadi belum stabil itu bisa lebih tinggi. Jadi pastikan ketika melakukan uji ini alatnya sudah stabil dulu. Seperti itu. Kemudian kita juga harus melakukan pengecekan pada subsistem dari radiofrekuensi. Kita harus melakukan kalibrasi pada transmitternya, ya. Jadi sistem yang secara akurat menentukan frekuensi pusat dan gain yang tepat. Jadi kalau dia sistemnya itu akurat, dia akan menentukan frekuensi pusat dan gainnya itu secara akurat, terutama pada sudut flipnya yaitu 90 derajat. Nah, metodenya adalah kita akan membandingkan hasil dari auto press scan dengan hasil citra dari kita setting secara manual. Jadi dua citra kita bandingkan. Yang satunya auto scan, yang satunya kita setting secara manual. Di mana selisih gainnya ataupun selisih frekuensinya itu kurang dari 5% atau kurang dari 10 Hz. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa radiofrekuensinya itu dalam keadaan stabil. Karena kalau ke dalam keadaan tidak stabil, dia dapat menyebabkan kehadiran artefak pada MRI ataupun dapat menghasilkan variasi SNR pada setiap irisan. Nah, di mana sequence-nya kita gunakan biasanya yang fast spin echo atau FSE dan juga pada sequence EPI. Nah, pada pengecekan ini kita akan mengecek bagaimana stabilitas dari amplitudo, fase, dan juga frekuensi dengan menggunakan peralatan biasanya dimiliki oleh vendor. Jadi, alatnya ada pada vendor yang memiliki modalitas kita, sehingga pada saat melakukan pengecekan stabilitas radiofrekuensi, itu kita biasanya melakukan bersama dengan vendornya. Nah, ada beberapa kriteria penerimaan pada pengecekan radiofrekuensi. Pertama, ketika kita melakukan pengecekan untuk radiofrekuensi, citra yang dihasilkan harus bebas dari artefak ya. Jadi artefaknya tidak boleh muncul pada citra untuk penerimaan radiofrekuensi. Kemudian nilai transmisi gain yang kita dapatkan dari perbandingan citra secara otomatis dengan setting manual itu berada kurang lebih 5% ya. Jadi lebih kurang 5%. Jadi kurang dari 5% seharusnya. Kemudian nilai center frekuensinya perbandingan antara manual dan otomatis itu juga kurang dari 10 Hz. Jadi ini dua hal yang harus kita lihat ketika kita membandingkan hasil dari manual dan otomatis.
Selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan akurasi geometri. Nah, ini dengan menggunakan Phantom ya, isinya cairan juga. Di mana dalam pengecekan linearitas gradien, kita akan melakukan pengecekan gradien dengan melihat kode yang berasal dari Phantom pada posisi spasial, di mana non-linearitas dari gradien itu akan menyebabkan distorsi pada citra. Caranya adalah kita akan melakukan scanning dengan Phantom Grid atau Phantom yang di dalamnya berisi suatu objek-objek yang dapat kita lihat nantinya. Kemudian kita akan melakukan pengukuran di 3 bidang ortogonal, ya, yaitu aksial, sagital, dan koronal. Kemudian kita akan memasukkan rumusnya yang ada pada daerah sini. Kemudian kita lihat bagaimana kriteria dari keberterimaan pada uji akurasi geometris. Jadi ketika distorsi geometrisnya itu kurang dari 2, maka kita dapat menyatakan bahwa masih dalam batas toleransi. Kemudian kita juga melakukan pengecekan ketebalan irisan atau slice thickness pada MRI kita dengan metode cross-ramp menggunakan Phantom yang di-insert ya, jadi Phantom-nya seperti ini, di dalamnya itu ada Phantom yang ada insert ya, jadi ini automatic ada di dalam situ ya. Kemudian nanti kita scan, kemudian kita akan dapatkan profil dari sinyalnya. Nah, profil sinyalnya itu kita melakukan pengukuran FWHM-nya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, di mana kriteria keberterimaannya dia akan dikatakan akurasi jika nilainya kurang lebih 10% dari ketebalan yang kita tentukan. Kemudian kita juga melakukan pengukuran pada SNR atau signal to noise ratio, di mana baseline kualitas citranya ini kita akan mengecek, ya ini citranya, kemudian ini adalah background-nya ya. Kemudian SNR itu merupakan parameter untuk mendeteksi apabila ada degradasi dari performa suatu sistem. Jadi citra itu kelihatan bagus atau tidaknya itu ketika kita melakukan pengecekan SNR. Ini pengecekan yang paling sensitif untuk mengecek suatu kualitas citra. Metode yang pertama, kita dapat menggunakan metode NEMA, yaitu mengakuisisi dua citra secara identik, secara berurutan, dan mengurangkannya dengan subtraction-nya. Maksudnya adalah kita melakukan pengecekan pada area ini, S-nya ya. Kemudian kita perlu noise-nya atau rasionya itu bisa berasal dari sekitarnya ini, atau berasal dari rasio yang ada pada area ini sendiri gitu. Nah, jadi kita memerlukan ROI dari suatu Phantom yang kita sudah scan menggunakan MRI, jadi suatu area objeknya, di mana itu akan menjadi signalnya, angka signal, kemudian akan menghasilkan nilai noise-nya juga. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus ini. Yang kedua adalah kita menggunakan metode citra tunggal, di mana dengan metode citra tunggal kita akan melakukan pengurangan dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi dari S ini, jadi dari signalnya kita akan mengurangkan dengan noise yang ada pada udara. Jadi kalau pada NEMA ini tadi ya, jadi pada yang ini tadi, pada metode yang sebelumnya itu dengan noise yang dihasilkan pada objeknya. Kalau menggunakan metode citra tunggal, dia dengan yang ada di udara, itu sebagai noise-nya. Jadi tinggal kita masukkan rumus berikut. Nah, 0,655 ini merupakan faktor koreksi ya, jadi koefisien koreksinya yang dapat kita gunakan ketika kita menggunakan rumus dengan metode citra tunggal. Selanjutnya, kita juga melakukan persentase keseragaman citra atau melakukan pengujian pada image uniformity, di mana kita menggunakan Phantom ya, Phantom. Kemudian kita scanning keseragaman citra itu kita ukur untuk menampilkan area yang homogen pada intensitas yang sama. Contohnya yang ini ya, slide 7 ini. Ini homogen atau tidak. Ini ada bendanya gitu. Kemudian
Biasanya kita akan melakukan Phantom dengan ACR slice 7, jadi kan slice-nya banyak, pilih yang nomor 7, nah yang ini yang tadi. Kemudian kita akan membuat ukuran signal, baik itu yang maksimal ataupun yang minimum. Jadi yang maksimum dan yang minimum dengan ROI sebesar 75% area. Jadi ROI-nya langsung besar gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini. Kriteria keberterimaannya adalah pada Tesla, pada 2 Tesla, jadi kekuatan magnetnya adalah 2 Tesla, dengan menggunakan protokol head coil itu lebih dari 90% dikatakan uniform atau homogen citranya. Kemudian ketika kita mengecek dengan resolusi kontras yang tinggi, maka kita dapat melakukan uji apabila suatu benda tersebut kecil ya. Kecil dan berdekatan, kita harus mengeceknya dengan resolusi yang kontras tinggi. Jadi untuk memastikan bahwa alat kita itu menghasilkan citra yang sangat bagus, walaupun citranya sangat kecil dan berdekatan. Nah, kriterianya adalah dia dapat memisahkan antar visual yang tampak berdekatan ini. Jadi ini contohnya kan ini sangat jelas. Yang kedua ini sudah sedikit buram. Nah, yang ketiga ini tinggal kita lihat apakah dia masih bisa membedakan antar objek yang berdekatan atau tidak. Nah, misalnya kita ini sepertinya sudah tidak, misalnya. Berarti dia cuma 1, 2 yang lolos. Yang ketiga ini sudah tidak terlihat, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah pada deteksi kontras yang rendah. Jadi kalau kita menemukan objek yang kecil, itu berarti kita menggunakan kontras tinggi. Kemudian kita juga dapat menggunakan kontras yang rendah apabila kita ingin membedakan ataupun untuk melakukan uji apabila suatu benda mempunyai kontras yang mirip. Ya. Jadi untuk membedakan objek pada noise yang besar ya. Jadi noise-nya itu tinggi. Jadi kalau misalnya dia kontrasnya bisa terlihat seperti ini, berarti ini dia memiliki nilai kontras yang tinggi gitu. Karena masih bisa membedakan dengan latar belakangnya. Tapi kalau nilai kontrasnya atau CNR-nya itu rendah, dia akan menyatu dengan latar belakang. Jadi kita lihat caranya adalah ketika pada minimal 9 jari-jarinya itu terlihat. Nah, jadi kita tinggal hitung nih. Terlihat ketika menggunakan MRI pada 1,5 Tesla. Kemudian pada artefak ghosting, kita juga perlu melakukan pengujian pada rasio ghosting signal. Biasanya disebabkan karena ketidakstabilan sinyal antar pulse selama akuisisi. Biasanya muncul pada arah space encoding. Kemudian prosedurnya itu kita akan mengukur intensitas dari sinyal ghosting pada area latar belakang dan kemudian kita bandingkan dengan objek utamanya. Nah, rasionya itu berada kurang dari 1% ya. Maka dianggap dia toleransi. Jadi harus kurang dari 1%, maksimal itu 1%. Nah, biasanya ghosting yang tinggi itu mengindikasikan adanya radio frekuensi yang tidak stabil atau adanya getaran yang mempengaruhi modalitas kita. Jadi kedua penyebab ini biasanya dapat menghasilkan ghosting artefak. Selanjutnya adalah pada ecoplanar imaging. Nah, ecoplanar imaging kalau kita menggunakan sequence EPI, ya, kita perlu melakukan pengujian juga. Di mana sequence EPI ini sangat sensitif terhadap ketidaksempurnaan dari suatu medan magnet dan juga arus. Jadi perlu dilakukan pengecekan di mana artefak ghostingnya itu berada pada fase ganjil genap dengan targetnya kurang dari 3%. Di mana distorsi geometrinya terjadi karena peregangan atau kompresi citra yang sangat parah ya. Kemudian stabilitas dari sinyal pada fMRI itu harus kurang dari 0,25%. Jadi untuk memastikan ketika kita menggunakan ecoplanar imaging, sequence-nya itu medan magnetnya itu harus stabil, sinyalnya juga harus stabil gitu.
Kemudian pengecekan pada sequence spektroskopi. Ini juga dilakukan pengecekan ketika kita melakukan analisis dari metabolit. Di mana saat kita melakukan spektroskopi MRS, dia akan memberikan informasi biokimia dari suatu jaringan. Nah, karena kita memerlukan informasi dari biokimia suatu jaringan, maka homogenitas dari suatu medan magnet itu sangat penting. Maka perlu dilakukan pengujian dengan melakukan pengecekan keakurasian pada lokasi FOP dan juga melakukan pengecekan kualitas spektrumnya seperti apa ya. Jadi dengan menggunakan phantom yang berisi cairan dengan metabolit seperti NAA, CR, dan juga CHO. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa uji keberterimaan itu dilakukan di awal ya. Jadi sebelum dilakukan uji keberterimaan, dilakukan dulu uji prainstalasi. Pastikan bahwa ruangan untuk melakukan penginstalan itu benar-benar dalam kondisi yang aman. Baik dari radiofrekuensi yang berasal dari eksternal maupun getaran yang dihasilkan oleh bangunan. Pastikan juga kelistrikan di dalam fasilitas MR kita itu aman. Setelah itu kita lakukan penginstalan ya, penginstalan modalitas dengan dilakukan uji keberterimaan. Jadi di awal sekali itu disebut dengan uji keberterimaan. Nah, di mana saat uji keberterimaan biasanya baseline-nya itu adalah spesifikasi dari permintaan kita dan juga angka yang kita dapatkan di uji keberterimaan akan menjadi baseline untuk quality assurance rutin yang kita lakukan berikutnya. Kemudian ada protokol pengujian yang harus disesuaikan dengan saat kondisi klinis, yaitu kondisi rutin versus kondisi lanjutan, seperti pada fMRI dan juga MRS. Kemudian data uji keberterimaan dapat dijadikan baseline ya untuk quality assurance. Kemudian perlu dilakukan kolaborasi erat antara fisikawan medik, vendor, kontraktor saat melakukan pembangunan. Ini juga bisa kita sertakan dokter, kemudian PPR, dan juga radiografer ya. Jadi penting kita menerima banyak masukan saat kita menentukan desain dari bangunan di awal ya. Itu sangat penting. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Untuk lebih jelasnya, bisa kita untuk lebih jelasnya, bisa kalian baca pada referensi APM Report 100. Kemudian kita juga dapat membandingkan bagaimana panduan yang dihasilkan dari organisasi yang lain. Oke, baik, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila kurang jelas, bisa membaca kembali referensi yang digunakan, yaitu APM Report nomor 100, atau misalnya lebih, kalau ingin membandingkan, bisa juga dengan menggunakan panduan yang lain, misalnya yang dikeluarkan oleh IAEA. Jadi kalau APM kan berasal dari Amerika, kalau IAEA itu berasal dari Eropa. Jadi silahkan nanti dibandingkan kalau misalnya ada perbedaan pada referensi untuk melakukan uji keberterimaan ataupun quality assurance pada model fasilitas MRI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.